Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. And this is me. Kembali lagi sama aku Aninda Ilustari. Dan kali ini aku mau ngeliatin ke kalian, ini sharing pengalaman aku aja teman-teman. Ini aku lagi mau ngeliatin ke kalian perjalanan aku dari Semarang ke Jakarta. Aku full kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, ayo dong di subscribe biar kalian bisa tahu nih aku sharing pengalaman cerita aku apa aja sih. Nah, di subscribe jangan lupa dan di like ya teman-teman. Dan ini aku ngeliatin ke kalian, jadi itu tuh kurang lebih di sekitar jam 2-an gitu teman-teman ya, jam 2-an gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri kemarin di hari Sabtu 24 Desember 2022, alhamdulillah jalannya kosong ya teman-teman. Jadi arah dari Semarang ke Jakarta tuh kosong. Langitnya cukup cerah dan di tengah jalan kalau dibilang ngantuk sih agak ngantuk ya, cuman mungkin karena suamiku udah terbiasa mendengar suaraku yang gak pernah berhenti itu. Jadi suamiku tuh kayak alhamdulillah gak ngantuk teman-teman, yang penting aku terus aja ngomong gitu. Nih ini aku liatin perjalanan, jadi aku agak cepet-cepetin ya teman-teman. Dalam artian bukan dicepetin sih, lebih kayak di videoin terus aku matiin. Pas lagi ada yang keren lagi pemandangannya aku videoin, shoot lagi. Nah teman-teman, ini aku masuk ke rest area ya. Aku lupa nih di rest area berapa. Pokoknya aku berterima kasih banget sama pemerintah karena si rest area itu benar-benar bersih. Pengalaman aku naik mobil dari Semarang ke Jakarta aku benar-benar puas ya teman-teman. Jadi dari jalan tolnya juga, jalanannya juga oke. Terus udah gitu rest areanya juga kita difasilitasi dengan rest area. Nah itu ada nih rest area 360 ya di kilometer rest area 360. Aku suka karena bersih terutama ya teman-teman. Jadi 360 tuh bersih dan pemandangannya itu loh teman-teman bener-bener nggak terbayar deh. Nah aku tuh suka banget kalau di rest area tuh kayak jajan-jajan gitu loh, kayak ada tahu goreng atau kayak lumpia gitu loh. Dan di sini aku datang ke counternya Tugu Jogja teman-teman. Aduh pokoknya aku langsung ngeborong nih teman-teman. Nih si bapia kukus Tugu Jogja. Ayo, ada yang udah pernah nyobain bapia kukus Tugu Jogja? It's worth it banget teman-teman. Nah setelah itu dari rest area 360 tadi, ya udah deh aku sama suami aku ngisi bensin. Jadi teman-teman, suamiku tuh mobilnya tuh Kijang kapsul, jadi agak cukup. Dia tuh kayak sahabat Pertamina banget, jadi kayak tiap pom bensin dia tuh kayak pengen ngisi terus teman-teman, alias boros. Nah alhamdulillah terima kasih untuk rest area 360 kilometer 360. Aku dan suami aku langsung melanjutkan perjalanan. Udaranya agak dingin karena ya jelas dingin karena aku pakai AC. Kalau aku buka kaca mungkin angin-angin kali teman-teman ya. Nah terus pas habis jalan itu kurang lebih 15 menitan. Nah ini aku masuk lagi nih teman-teman ke rest area. Bukan 15 menit teman-teman, jadi kayak setiap setengah jam atau 45 menit tuh kayak wajib sih hukumnya untuk masuk ke rest area. Biar ngelurusin badan ya teman-teman, istilahnya tuh ngelurusin badan biar juga ya hilang gitu teman-teman capeknya. Dan di sini aku suka banget karena si masjidnya tuh aduh bagus banget. Kalau untuk rest area sendiri, kalau kalian lihat di video ini kayak agak penuh, padahal sebenarnya nggak terlalu penuh banget teman-teman. Nah lanjut dari rest area, lanjut lagi nih perjalanan. Tadi lupa ya rest area berapa. Ayo teman-teman yang mungkin tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah ini teman-teman, aku liatin perjalanannya dia benar-benar kayak kosong gitu loh teman-teman. Terus arus yang dari Jakarta ke Semarang juga aku terpantau ramai lancar, lebih ramai gitu maksudnya teman-teman. Aku udah kayak pemandu jalan
jalan gitu teman-teman ya, ramai lancar gitu. Tapi seriously aku lihat tuh bener-bener beda gitu teman-teman. Kalau dari Semarang ke Jakarta tuh bener-bener nggak ramai ya, alhamdulillah kosong gitu. Nah tapi kalau dari yang arah Jakarta ke Semarang tuh agak lebih penuh, agak lebih ramai daripada yang aku dari Semarang ke Jakarta. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ya, langitnya udah mulai sunset ya teman-teman. Ini kirang lebih itu di jam 5-an, setengah 5 gitu teman-teman, jam 5 hampir mau maghrib. Kita lihat langitnya dari cerah tadi, terus udah gitu tiba-tiba oranye. Jadi ini adalah kuasa Allah banget teman-teman ya, menciptakan langit seindah ini. Dari sini, dari tol ini aku juga bisa lihat kalau ternyata perjalanannya cukup panjang juga ya, dari tadinya siang terus udah gitu tiba-tiba sore. Nah lanjut lagi nih ke rest area lagi. Seperti biasa teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, aku dan suamiku tuh kayak yang penting jangan buru-buru gitu teman-teman. Oke, kalau capek ya udah menepi. Soalnya serius loh teman-teman, beda loh rasanya kalau misalnya kayak berhenti gitu ya teman-teman, berhenti di rest area terus melanjutkan perjalanan. Itu tuh kayak ngisi kekuatan lagi. Nah teman-teman, ini aku di rest areanya. Nah teman-teman bisa lihat kan, si rest areanya tuh clear gitu loh teman-teman, bersih, clear. Terus nah ini itu, ayo ada yang tahu nggak ini rest area berapa? Ini adalah rest area yang jadi cluenya dia adalah rest area yang jadi tempat, salah satu destinasi tempat wisata nih teman-teman. Udah deh ya, langsung aja biar nggak pada penasaran. Ini adalah rest area paling heritage kali ya, Instagramable banget. Jadi ini adalah rest area kilometer 260B Banjaratma. Jadi si rest area ini teman-teman, dia adalah menjadi salah satu rest area paling Instagramable yang dapat ditemukan di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Rest area Banjaratma ini dapat ditemukan saat kalian melintasi ya udah tadi ruas tol Pemalang dan Pejagan arah ke Jakarta. Aku benar-benar terpesona teman-teman dengan si gaya arsitektur dan keunikan bangunan dari si, nanti aku liatin ya. Jadi kayak dia tuh menjadi salah satu bangunan cagar budaya teman-teman. Tadinya tuh ex pabrik gula yang disulap menjadi sebuah rest area. Nah tapi dibalik keunikan gaya klasik rest area Banjaratma ini, ternyata dia punya sejarah yang cukup panjang. Jadi dulunya, yang tadi aku bilang, dulunya ini si bangunannya ini adalah pabrik gula. Nah pabrik gula dari Banjaratma ini dia merupakan perusahaan industri gula. Ya namanya pabrik gula ya, jadi perusahaan instruksi gula milik Belanda teman-teman. Nah ini kelihatan kan, keren banget. Nanti kita masuk ya teman-teman. Milik Belanda. Suami. Pabrik gula. Jadi singkat cerita, tahun 97 si pabrik gula Banjaratma ini tuh gulung tikar teman-teman. Nah seiring dengan dibangunnya rest area tol Trans Jawa, akhirnya bangunan dari pabrik gula Banjaratma ini direvitalisasi dan dialihkan fungsi menjadi rest area, tapi tetap dipertahankan struktur bangunannya sehingga jadi Instagramable. Makanya dia menjadi salah satu cagar budaya. Tuh bagus banget kan teman-teman. Nah di sini kalian juga bisa lihat nih, masih banyak banget tuh kayak si alat-alatnya tuh bener-bener nggak dirubah teman-teman. Jadi bener-bener si tampak bangunannya tuh masih tetap sama seperti zaman dulu waktu masih jadi tempatnya pabrik gula. Nah karena hari sudah mulai gelap, nah keluar dari rest area Banjaratma, nah ini aku liatinnya langitnya udah mulai gelap, udah kelihatan mataharinya udah mulai terbenam, tapi masih ada sisa-sisa sedikit sesecah cahaya, celah. Nah karena memang hari sudah mulai gelap, ya udah aku memutuskan dengan suami aku nyalain lampunya biar lampu jalannya jadi lebih terlihat. Iya dong, karena kan udah mulai gelap. Oke teman-teman, oh ya buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, tolong di subscribe, oke, dan aktifkan lonceng notifikasi, dan kalian bisa kasih komentar kalian sehingga aku bisa baca. Oh ya teman-teman, ini masih ya si jalan tolnya nggak rame gitu, alhamdulillah. Dari Semarang ke Jakarta tuh lancar gitu ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah aku suka banget nih teman-teman suasana di jalan tol yang ada lampu-lampu. Nah ini semakin malam semakin gelap teman-teman. Ya
suasana semakin syahdu, diiringi dengan cerita aku sama suamiku di perjalanan. Pokoknya sekitar 6 jam lah dari Semarang ke Jakarta. Aku tuh kayaknya cerita terus gitu ya sama suami aku. Hari semakin malam dan aku berharap suamiku pokoknya aku lirik-lirik deh tuh jangan sampai ngantuk gitu ya di perjalanan gitu ya, nyetirnya jangan sampai ngantuk. Terus pokoknya intinya kalau ada rest area berhenti gitu teman-teman. Nah cuman karena memang semakin malam semakin gelap, jadi mulai deh tuh nyalain lagu-lagu. Kira-kira apa sih teman-teman yang bikin kalian kalau di jalan tol itu nggak ngantuk, nggak bosan? Kira-kira apa sih, lagu atau apakah sih? Masukan ya ke aku di kolom komentar. Karena jadi ceritanya aku tuh setahun 2 kali tuh insya Allah pasti mudik gitu ya. Selama aku sama suamiku masih kerja yang jauh dari lokasi rumah orang tua, insya Allah mudik mah pasti ke rumah orang tua gitu ya, kan kangen. Nah ini semakin malam semakin gelap gitu ya, udah mulai agak padat nih teman-teman si perjalanan ini tuh. Mulai makin banyak truk, bis gitu ya. Jadi ya jaga jarak aman gitu. Nah terus pokoknya kalau aku sih ini bener-bener aku bersyukur banget, alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan sehat, rezeki gitu ya, biar bisa mudik nemuin orang tua gitu. Dan harapan aku sama suamiku ya, semoga aku dan suamiku diberikan kesempatan untuk bisa kerja lebih dekat lagi sama orang tua gitu ya, jadi nggak jauh gitu ya. Nah ini tuh kurang lebih jam 8 malaman, jam 8 malam. Nah ini aku sama suamiku masuk lagi masuk ke rest area. Karena memang kalau di rest area tuh kayak nge-charge lagi si energi gitu teman-teman. Nah si kaca mobilnya punten mohon maaf kalau kalian lihat rada kotor ya, karena kan debu segala macam ya teman-teman kalau ngeliatin. Tapi semoga video ini masih bisa menunjukkan kedetailan atau kejelasan ngapain aja sih kalau di perjalanan gitu ya. Untuk jamnya nih aku kurang paham nih, aku lupa nih jam berapa. Kisaran jam 7 jam 8 kali ya teman-teman ya. Pokoknya nah ini nih suami aku shoot lagi bingung nyari parkir. Tapi segini tuh alhamdulillah nggak terlalu penuh gitu teman-teman, si parkirannya tetap ada. Nah setelah istirahat sebentar lah ya, ke makan-makan sebentar, ngemil minum gitu ya, akhirnya aku dan suami aku melanjutkan perjalanan lagi. Kalau tadi jalan dari Semarang jam 2, jadi kalau 6 jam harusnya jam 8 udah nyampe ya teman-teman. Berarti ini belum jam 8, mungkin jam 7-an ya teman-teman. Nah ini tuh hujan agak rintik-rintik mulai turun ya. Jadi kalau hujan di perjalanan ya rada-rada bismillah berdoa gitu ya teman-teman. Soalnya suka takut nggak sih kalau lagi hujan tuh, suka kayak ya semoga jangan terlalu besar gitu ya. Apalagi kan nah habis berdoa timbullah terang lagi, dalam artian sih udah hilang gitu teman-teman ya, si rasa capeknya si perjalanan teh udah hilang ya, karena sudah dia alhamdulillah akhirnya udah sampai juga gitu ya. Tinggal perjalanan menuju ke rumah mamaku di Ciledug. Nah ini perjalanan masih agak lumayan ya teman-teman ya, agak lumayan
udah di Jakarta juga, jadi udah nggak apa namanya kayak nggak kejar waktu lah gitu ya. Tinggal ya Bismillah, tinggal melewati aja perjalanan, langsung kita cari nanti ada arah jalan yang keluar Ciledug pokoknya mah teman-teman. Oke deh teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah standby dan mendukung konten YouTube aku, selalu kasih like, yang buat yang udah subscribe juga, thank you so much, thank you so much pokoknya. Terus buat kalian juga yang mungkin sama kayak aku, orang tuanya jauh dan kalian butuh kayak mudik ketemu orang tua, aku berdoa semoga kalian selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan rezeki yang berlimpah agar kalian bisa selalu untuk berkunjung ke orang tua. Dan thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di konten YouTube aku berikutnya. Bye bye. Ini aku udah sampai nih di perumahan Gria Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.